Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal Qur'ana shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa ja'alil Qur'ana hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ahlan wa sahlan kepada Yanda Bunda dan Ananda sekalian, dan khususnya pada sahabat viral virtual Ramadan Talk. Hari ini kita akan melanjutkan setelah minggu yang lalu kita sudah membahas tentang vaksin ataupun puasa sebagai pendidikan iman. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kiat-kiat atau tips menjadi ahli Al-Quran di bulan suci Ramadan. Insya Allah sekarang kita sudah tergabung dengan narasumber kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Malik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Lancar puasanya? Alhamdulillah insyaallah binikmatillah. Insyaallah. Dan juga kita sapa saudara-saudara muslim kita ya Ustadz, yang mungkin hari ini ada yang sedang khotaman, ingin melanjutkan khotamannya, dan juga mungkin yang sedang berpuasa Ustadz. Insyaallah. Atau ada yang sedang memakai dalilnya puasa itu adalah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah ya. Ya silahkan, yang penting jangan kebanyakan gitu iya, ya. Sampai lupa ngajinya. Betul. Beliau juga termasuk ketua Umda di Balikpapan, Ummi Foundation ya. Jadi beliau adalah salah satu ketua di Balikpapan ini, insya Allah. Dan juga akan membersamai kita 1 jam ke depan bagaimana tips menjadi ahli Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa sallin ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Sahabat viral yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita berada di hari yang ke-16 Ustaz ya. 16 puasanya Insyaallah. insyaallah nanti malam 17 tarawih. Masyaallah, insyaallah malam 17. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan itu termasuk salah satu bulan yang mubarak. Syahrul Quran, bulan yang dimuliakan Allah. dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu bulan yang disebutkan di Al-Qur'an. Betul. Ini Saking adalah mulianya. spesialnya ya. Betul, Spesial tentang salah satu bulan yang dimana disebutkan di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan, dan di situ disandingkan dengan Syahrul Quran salah satunya. Dan juga memang sekarang ini sudah waktunya Ustaz ya. Betul. Dimana di antara masjid-masjid mungkin musola Ya. mengadakan nuzulul Quran. Betul. Dan apalagi insyaallah nanti malam ya Ustaz ya, kita akan bersama-sama memperingati tentang nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Itu Ustaz, kalau memperingati nuzulul Quran itu apakah pas hari di malam 17-nya ataukah Baik. gimana Ustaz? Namanya memperingati gitu ya. Memperingati memang biasanya kalau tradisi kita itu memperingatinya pada malam 17-nya begitu. Tetapi yang namanya juga memperingati itu sebenarnya bisa di awal atau diakhirkan sekalian. Yang penting tetap kita memperingati, dan sebenarnya bukan hanya memperingati Ustadz, tetapi bagaimana memaknai dan menjadikan Quran itu sebagai amaliyah dalam hidupnya. Gitu ya. Kalau hanya memperingati, oh ingat ini malam nuzul Quran gitu saja, bisa jadi begitu. Tetapi yang terpenting dari hanya sekedar memperingati itu adalah bagaimana memaknai, kita bisa mengetahui tentang bagaimana sejarahnya nuzul Quran,
bagaimana kaidah pelajaran-pelajaran apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan kepada Al-Qur'an, dan yang paling penting adalah mencintai Al-Qur'an dan mengamalkan. Itu yang terpenting dari peringatan nuzul Quran itu, seperti itu Ustaz. Selain itu Ustaz, antum kan sebagai pengurus nih, ketua UMDA di Balikpapan. Mungkin ada dobrakan khusus untuk menjadikan ahli Al-Qur'an di Kota Balikpapan ini. Mungkin ada dobrakan khusus dari UMDA Ustaz, bagaimana? Baik, jazakallah khair Ustaz Irfan atas pertanyaannya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh bukan hanya sahabat viral ya, tetapi pemerintah Kota Balikpapan. Dan ini juga mungkin termasuk tipsnya ya Gitu dari ya, awal. insya Allah, betul. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kami itu berada diberikan amanah oleh Umi Foundation Surabaya, wabil khusus di Kota Balikpapan, untuk kemudian mengawal pembelajaran Al-Quran secara standar yang sistematis, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah metode yang bisa diterapkan oleh semua lembaga atau semua pihak, baik yang formal maupun informal. Dan tentu dengan metode yang kita sebut dengan metode UMI ini, sesuai dengan prinsipnya adalah mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Ini adalah salah satu prinsip kami dalam pembelajaran Al-Quran, sehingga insya Allah anak-anak kita yang kita bimbing dengan belajar Al-Quran ini, mereka akan mudah dalam belajarnya, baik mudah bagi gurunya, kemudian mudah bagi anak-anaknya, mudah bagi yang mendengarkannya, dan bukan hanya mudah tetapi insya Allah menyenangkan. Karena inilah yang harus kita bangun, bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan, pembelajaran itu harus benar-benar membuat anak-anak tertarik dan semuanya merasa senang, dan yang terakhir adalah menyentuh hati. Masya Allah. Berarti semuanya harus berkontribusi untuk Betul. ini Ustaz. Karena menjadi ahli Al-Quran itu nggak gampang ya. Betul Ustaz. Jadi ahli Al-Quran itu tidak bisa ketika kita hanya sedewasa begini kemudian kita pengen baru menjadi ahlul Quran. Itu akan sangat sulit. Tetapi kalau ahlul Quran itu dibina, dibentuk mulai semenjak anak-anak kita itu berada di usia dini, PAUD gitu ya. Bahkan kalau dalam prinsip kami di dalam Islam, dalam agama kita, bahwa pendidikan Al-Quran itu harus dimulai bahkan semenjak mereka mulai dari kandungan gitu ya, bahkan setelah lahir dan sebagainya, itu harus ditanamkan terus nilai-nilai Al-Quran, sehingga nilai-nilai Al-Quran yang dibawa itu akan terus mengakar, menancap di dalam hatinya dan akan terbawa sampai mati. Iya, Itu yang dimaksud dengan menanamkan karakter Al-Quran itu kepada anak-anak kita, tidak cukup sekali lagi ketika masa dewasa. Masya Allah. Karena memang selain kita tahu ya, Balikpapan adalah kota beriman. Betul, maka Ustaz. dengan iman itu sendiri, maka kita isi dengan Al-Quran. Sama dengan puasa mungkin Ustaz. Insya Allah. Dipanggil dengan orang-orang beriman juga. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita kembali ke tema kita Ustaz. Baik, Ustaz. Tips menjadi ahli Al-Quran ini, rentetannya mungkin, kiat-kiatnya menjadi ahli Al-Quran di bulan Ramadan ini mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik, sahabat viral yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips gitu ya ketika kita pengen menjadi ahlul Quran, di mana dikatakan oleh Allah bahwa ahlul Quran ini adalah salah satu yang disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah. Masya Allah. Maka tentu sebelum masuk kepada tip, kita harus tahu dulu nih apa manfaatnya atau keutamaannya ketika kita menjadi orang yang dikatakan sebagai ahlullah atau ahlul Quran. Maka yang pertama, banyak hal yang Allah berikan kepada kita ketika kita itu menjadi ahlul Quran. Ya, salah satunya dikatakan oleh Rasulullah sebagaimana yang hadis saya bacakan di awal tadi Ustaz ya, bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Di antara kalian yang paling terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man ta'allamal Quran wa 'allamah, yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Maka ini yang harus benar-benar kita kejar, bahwa tidak dikatakan orang terbaik kalau dia masih belum belajar Quran. Maka tidak dikatakan orang yang paling hebat baik di dunia maupun sampai di akhirat kalau orang ini mengenyampingkan Al-Quran. Maka tentu ini yang harus benar-benar kita pahami. Salah satu keutamaannya adalah kita dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang terbaik. Artinya gini mungkin, ketika Al-Quran itu hadir di dalam diri kita akan dikatakan mungkin orang yang terbaik. Sama betul, dengan Ustaz. Nabi Muhammad. Ketika Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, diangkat statusnya.
Betul. menjadi sayyidul anbiya. Mungkin seperti itu. Dan bukan hanya pada manusia ya, Iya. tetapi apapun yang disentuh oleh Al-Quran, Pasti menjadi maka mulia. pasti, Masya itu sudah Allah. pasti. Ya termasuk bulan Ramadan ini. Betul, bulan, termasuk kota Iya, yang kota paling Mekah. mulia, kota Masya Makkah Allah. Al-Mukarramah, Madinah menjadi Al-Munawwarah yang dulunya Yatsrib gitu ya. Iya. Kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, salah satunya karena ada cahaya Quran yang didapatkan. Mungkin ketika di dalam keluarga itu ada salah satu di antara keluarga kita yang menjadi ahli Al-Quran, maka pasti diberikan keberkahan ya. Betul Ustaz, insya Allah, karena ini sesuai dengan janji Allah ya. Dan bahkan kita akan diancam oleh Allah kalau kita kemudian menjadikan Quran sebagai sampingan kayak gitu ya. Tetapi bagi mereka yang menjadikan Quran sebagai kurikulum dalam pendidikan keluarganya, maka insya Allah keluarga ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali Ustaz sebenarnya, kalau kita bicara 1 jam barangkali tidak cukup ya. Iya. Tentang keutamaan bagaimana kita harus pertama memaknai betul bagaimana kita menjadi ahlul Quran itu, sehingga ketika kita benar-benar memaknai, memahami keutamaan-keutamaannya, insya Allah kita akan menjadi ahlul Quran. Nah, sekarang berbicara tentang tips Ustaz Iya, ya. tips, Baik. Tips bagaimana menjadi ahlul Quran, salah satunya memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pertama kali Quran diturunkan itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada Rasulullah gitu ya untuk Iqra. Nah, surah Al-Alaq ya ayat 1 sampai 5 yang diturunkan pertama kali itu harus dibaca. Meskipun pada waktu itu Rasulullah belum bisa Ma'ana biqari. Saya belum bisa membaca gitu ya. Terus kemudian lantas kemudian dipandu oleh malaikat Jibril dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu artinya guru ya. Itu artinya pertama kali ketika kita pengen menjadi ahlul Quran, ya kita harus pandai membaca, Ustaz. Pandai membaca. Nah, sehingga pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Sebab kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, bisa jadi Al-Quran yang kita baca itu bukan malah mendatangkan keberkahan dan kebaikan buat kita, tetapi malah justru ya berapa banyak kata Rasulullah yang orang membaca Quran tapi Quran melaknatnya. Salah satunya karena mungkin bisa jadi kita tidak benar dalam membacanya. Nah, jadi itu yang pertama, kita harus benar-benar membaca Al-Quran itu dengan yang terbaik. Nah, begini juga Ustaz, di antara kalangan kita itu ada yang berpandangan bahwasanya ahli Al-Quran itu yang harus hafal Al-Quran. Maka kalau yang membaca Al-Quran seperti poin yang pertama tadi, apakah dia termasuk di antara ahli Al-Quran? Nah, baik Ustaz. Ahli Quran itu bertahap Ustaz. Ya. Jadi tidak kemudian tiba-tiba langsung menjadi hafiz Quran. Ya, tetapi orang-orang ini harus melalui tahapan nih. Tahapan ini salah satunya adalah kita harus pandai membaca. Tetapi Ustaz, jangan khawatir. Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha membalas segala kebaikan-kebaikan kita. Bahwa kata Rasulullah, al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Bahwa orang-orang yang pandai itu bersama Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, itu akan nanti dibangkitkan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Ketika hari pembangkitan ya Ustaz? Iya, Masya Allah. Itu akan ditemani Ustaz. Tetapi jangan khawatir, Ustaz, saya itu tidak terlalu pandai membaca Quran Ustaz. Masih terbata-bata. Ada kelanjutan hadisnya Ustaz. Wallazi tahu gitu ya. Wa alaihi syakun, dan bagi dia adalah merasa kesulitan membaca, falahu ajrani. Maka orang ini jangan khawatir, meskipun kita tidak mampu secara mahir seperti Ustadz Irfan barangkali membaca Quran gitu ya, yang suaranya merdu sampai mungkin kita akan terlena ketika mendengarnya. Jangan khawatir, kata Allah, bagi kita yang masih belajar terbata-bata, mereka tetap akan diberikan pahala oleh Allah. 2 pahala kebaikan. Yang pertama adalah pahala belajarnya, dan yang kedua adalah pahala dia menghadapi kesulitannya. Maka Masya Allah. Berarti kalau orang yang mahir itu Ustaz dapat 1 pahala dibanding yang tadi itu. Itu Ustaz yang sering kita, wah kalau begitu Ustaz kita nggak usah gitu ya. Ya nah tentu berbeda Ustaz. Orang-orang yang mahir itu kelasnya kan berbeda gitu ya. Tentu tetap lebih utama yang mahir Ustaz. Mungkin lebih banyak bacaannya ya. Iya. Karena kalau sudah yang mahir itu bukan hanya dia memperbaiki huruf-hurufnya, tetapi dia bahkan nanti akan mampu untuk menerjemahkannya, memahami dan sebagainya. Itu namanya mahir Ustaz. Karena yang tingkat dasar barangkali masih belajar abata dan sebagainya. Tetapi kalau sudah yang mahir, itu insya Allah bukan hanya abata yang dipelajari, tetapi nanti sudah lebih tinggi tingkatannya Ustaz. Itu kan poin pertama tadi Ustaz, di membaca. Apakah pahala yang khusus sama dengan pahala di luar Ramadan ketika kita membaca Al-Quran? Baik Ustaz, tentu sebagaimana kata Rasulullah SAW,
kullu amal ibn Adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalha ila 700 dha'fin, bahwa setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah mulai dari 100 menjadi 700 kali lipat. Ila Bulan ini, saum, Ustaz. ila saum. Nah, maka tentu berbeda Ustaz. Ketika kita mengaji di bulan Ramadan, tentu Ramadan ini dengan keutamaan-keutamaannya itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang terbaik khusus Ustaz. Maka salah satu pahala yang mungkin sebagaimana yang sering kita dengar dalam hadis-hadis Ustaz, bahwa apa namanya? Bahwa Rasulullah SAW tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, gitu ya. Dalam lanjutan hadis yang tadi, bahwa Rasulullah tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf dan lam itu satu huruf dan mim satu huruf, dan masing-masing Ustaz akan diberikan 10 kebaikan. Masya Allah. Dan belum lagi kata Rasulullah yudha'aful hasanah bi asyri amsalha, dilipat gandakan menjadi 100 bahkan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih Ustaz. Ini yang tergantung sekali lagi kualitas itu seberapa dapat kita akan dapatkan, salah satunya niatnya Ustaz. Nah, ini harus kita perbaiki juga niatnya. Azam dan tawakalnya. Betul. Nah, ini yang pertama ya, bahwa kita harus benar-benar mampu membaca ini, dan jika kita tidak mampu, yang penting harus tetap belajar. Ini salah satu tips yang pertama bagaimana menjadi ahlul Quran. Kalau yang kedua Ustaz? Baik. Yang kedua. Sebentar Ustaz, untuk yang pertama tadi, di kami ini Ustaz, di lembaga kita ya, di baik PAUD maupun SD maupun SMP nanti, itu kita kedepankan salah satunya adalah membacanya Ustaz, dibanding hafalannya. Kenapa? Anak-anak yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, itu akan lebih mudah kita stimulasi, akan lebih mudah kita motivasi nanti agar kemudian hafalnya lebih baik, gitu ya. Sehingga di kita itu targetnya membaca Al-Quran di metode Ummi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita di semua lembaga yang menggunakan metode Ummi. Target anak-anak kita tuntas belajar membaca Al-Quran. Untuk menjadi ahlul Quran, mereka harus selesai di kelas 4 Ustaz. Dan kami punya target juga di SMP. Masya Allah. Nanti mungkin bisa sharing ya. Masya Allah. Mungkin sahabat viral yang berniat memasukkan ananda-anandanya di SMP IT Modern Balikpapan Islamic School, silahkan didaftarkan. Promonya masih banyak. Betul. Kan ini tidak semua lembaga Ustaz berkomitmen untuk menjadikan Quran sebagai roh atau pedoman atau kurikulum dalam pembelajarannya. Nah, itu sehingga di kita nanti baik SD, TK, SD maupun SMP, anak-anak ini harus bisa membaca Al-Quran sesuai tentu dengan kadar-kadarnya ya, sesuai dengan target-targetnya. Ini sehingga sekali lagi mari kita berusaha di bulan Ramadan ini untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran sebisa mungkin, sebanyak mungkin dan semampu kita, dan harus diusahakan. Syukur-syukur Ustaz ya, kalau di bulan Ramadan ini kita mampu satu kali khatam minimal kayak gitu ya. Itu bagi kita yang sudah lancar, dan bagi kita yang masih belum lancar bisa kemudian membaca surah-surah pilihan ya, mengulang-ulang atau apapun yang bisa kita baca, sepanjang niatnya adalah membaca Al-Quran, meskipun diikuti dengan pemahaman maupun tidak paham, insya Allah semuanya berpahala. Artinya dari niatnya. Betul. Karena sekarang banyak orang-orang yang baca Al-Quran itu pengen dipuji. Berapa juz kamu? Sudah hatam berapa kali? Itu dia, ketika dipuji, saya sudah 1 kali hatam. Masya Allah. Ketika dipuji sama orang, maka ada rasa di dalam. Itu menghapuskan pahalanya. Itu yang harus kita jaga Ustaz, karena niat baik itu memang harus diikuti dengan amal yang baik. Begitu juga amal yang baik harus diikuti dengan niat yang baik, insya Allah. Ini yang pertama, untuk bagaimana kita menjadi seorang ahlul Quran. Pertama kita harus baca terus Quran itu, tidak peduli kita tidak bisa atau bisa, yang sudah bisa terus membaca, bagi yang belum bisa harus belajar Ustaz. Nah, karena kalau tidak, maka kita akan terjerat dalam kebodohan kita dan ketidakmampuan kita dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Selanjutnya mungkin tips. Baik, kemudian yang kedua adalah tilawah gitu ya. Nah, tilawah ini tingkatannya lebih tinggi Ustaz dibanding yang hanya sekedar membaca saja. Kenapa? Karena ketika orang membaca Al-Quran ini sudah mahir, biasanya orang ini akan terus meningkatkan pemahamannya terhadap Al-Quran.
Dalam tilawah ini ada yang disebut dengan tadabbur ayat kayak gitu ya. Dalam bidang Eh, tafsirnya. dalam tafsirnya sudah lebih tinggi. Terus termasuk kalau di kita itu ada program pasca yang disebut dengan Turjumanul Quran, Masya Allah. menerjemahkan Al-Quran. Nah, menerjemahkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar mengerti tentang terjemahnya, tetapi dia harus juga memahami intisarinya yang di dalamnya, terus kemudian mengaplikasikan, menjadikan amaliyah dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang lebih ribet sebenarnya, Ustaz. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa, ya. Karena tidak semua orang bisa Mungkin untuk gini, seperti itu. orang-orang seperti ini mungkin sedikit bacanya, Ustaz. Betul, Mungkin Ustaz. hanya beberapa, tapi telaahnya yang banyak. Betul. Dan ini memang dibutuhkan apa namanya ilmu dan juga seorang guru, Ustaz. Karena Betul. kalau tidak hanya sekedar merekayasa sendiri, mereka-reka sendiri, Betul. maka bisa jadi jatuh ke dalam kesesatan. Ya, karena sekarang memang banyak orang-orang itu hanya sekedar membaca Betul, artinya. Ustaz. Jadi butuh pemaknaan secara tafsirnya mungkin. Ya. Masya Allah. Dan inilah yang kemudian penting bagi kita semua, bahwa kalau kita sudah mampu membaca Al-Quran, maka seharusnya kita sudah mulai mentelaah, mulai mentadaburi kandungan-kandungan yang Allah titipkan dalam setiap kata, dalam setiap kalimat, dalam setiap surat, dalam setiap juz. Itu Masya Allah, sesuatu yang luar biasa, Ustaz. Jika dalam metode terjemahan itu ketika memaknai Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah, bagaimana pemaknaannya nih, Ustaz? Nah, ini bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita itu harus senantiasa dibarengi dengan syukur, Ustaz. Masya Allah. Bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, maka yang pertama harus kita ucapkan itu adalah syukur. Alhamdulillah. Jadi nggak hanya sekedar baca ya Alhamdulillah, tapi mampu menikmati Betul, yang Ustaz. apa yang dia baca. Jadi bukan Masya hanya sekedar di lisannya mengucapkan alhamdulillah, tetapi ternyata dalam terapan sehari-harinya juga tidak bisa diterapkan. Itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan di dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, di konsep tilawah ini mungkin saya pernah dengar guru saya, Ustaz. Ya. Sahabat Umar itu sampai 20 tahun baru bisa menghafalkan Al-Quran. Mungkin Masya salah Allah, satunya di sini, Ustaz, di Ya. telaahnya beliau mungkin. Betul, Ustaz. Karena mentelaah Quran itu tidak hanya seperti kita membaca sepintas saja, Novel. Ustaz. Tetapi di dalam Al-Quran itu saling tersambung dan saling terkait antara ayat satu dengan ayat yang lain. Masya Sehingga Allah. terkadang ada yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat yang bertentangan. Nah, kalau kita tidak mampu memaknai itu, pastilah kita bisa menjadi orang yang syirik, menjadi orang-orang yang tidak memahami tentang agama, dan bisa jadi itu sesat, Ustaz. Masya Gitu, Allah. seperti itu. Jadi itu ya, sahabat viral. Yang pertama, poin yang pertama, butuh kita banyak membaca. Lalu kemudian yang kedua, mampu menelaah isinya. Mentelaah. Mungkin yang selanjutnya, Ustaz? Baik, yang ketiga ini juga tidak kalah penting, Ustaz, yaitu menjadi hafizul Quran. Menjaga Quran atau hamilul Quran. Ya, yang kalau hamil itu kan mengandung gitu ya. Jadi butuh gizi-gizi yang baik gitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Dan ini yang tingkatan yang lebih tinggi, dan itu sangat berat. Tidak semua orang mampu menjadi hafizul Quran, penjaga Al-Quran, atau tidak semua orang mampu menjadi hamilul Quran, yang membawa Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya. Kadang ada orang gini, Ustaz, ada orang yang hafiz Quran tetapi akhlaknya tidak baik, Ustaz. Nah, itu juga tidak benar. Ya. Atau tidak hafiz juga kemudian akhlaknya baik, itu juga tidak baik gitu ya. Yang benar adalah akhlaknya baik, terus hafiz Quran, terus juga menghafal Al-Quran. Itu yang sangat diutamakan, Ustaz. Ini yang menarik, Ustaz. Kita kan pahamnya di Indonesia ini hafizul Quran. Ternyata ada kalimat hamilul Quran. Bagaimana kita membawa Al-Quran? Itu betul. Maknanya bagaimana, Ustaz? Baik, Ustaz. Jadi yang dimaksud dengan hamilul Quran, bahwa Quran ini haruslah senantiasa mendarah daging, Ustaz. Sebagaimana kita memiliki anak gitu ya, maka anak yang kita bawa, yang kita kasih makan, itu harus senantiasa benar-benar kita berikan asupan gizi yang baik, terus kita jaga pola makannya, terus kita berikan vitamin dan sebagainya. Itu seperti itu, Ustaz. Nah, begitu juga orang-orang yang menghafal Quran, yang sudah hafizul Quran, maka orang-orang ini juga bukan hanya zahirnya saja diberi makan makanan yang baik, tetapi batinnya juga harus senantiasa terhubung dengan Allah. Karena pada hakikatnya orang yang tujuan kita menjadi hafizul Quran itu adalah lizikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri.
Itu tujuan utama yang harus benar-benar kita perhatikan. Kita pengen menjadi hafiz Quran itu bukan karena kita pengen dipuji, oh ini hafiz 30 juz, Betul. Ustadz Irfan Al-Hafiz dan sebagainya, Masya Ustadz Malik Allah. Al-Hafiz, amin gitu ya. Amin, amin. Itu nggak masalah. Tetapi ada tujuan yang paling mulia daripada menjadi seorang hafiz itu, yaitu lizikri, untuk senantiasa dekat dengan Allah. Ini yang berat, Ustadz. Karena ketika kita tidak benar niat kita, bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia di hadapan Allah Baik. Subhanahu wa Nah, taala. coba nih Ustaz. Di antara mungkin sahabat viral kita, ada yang pengen tahu tipe-tipe orang yang ngafal Al-Quran itu seperti apa saja, Ustaz. Mungkin Baik. ada di antara yang pengen tahu, Ustaz. Baik, orang yang Tipe-tipenya. tipe menghafal itu memang ada yang bisa jadi ada yang menghafal cepat, Ustaz. Cepat. Ada yang lambat, ada yang setengah-setengah. Nah, jadi memang itu tergantung kemampuan kita. Yang jelas Allah akan terus melihat usahanya, Ustaz. Jadi jangan sampai kemudian kita juga membebani, Ustaz. Misalnya kita harus tahu tipe kita, kita ini termasuk penghafal yang cepat atau yang lambat atau yang sedang. Ya, ada yang lama hafal. Nah, cepat hilang. Cepat. Iya, itu ada juga yang begitu. Ada yang cepat dalam menghafal dan juga lama juga hilang gitu, atau cepat hilang. Jadi juga begitu. Yang jelas ini harus senantiasa kita harus menyadari potensi setiap kita. Setiap kita ini harus memahami bahwa kita ini termasuk yang tipe yang mana dalam menghafal Quran ini, yang cepat atau lambat. Tetapi yang jelas, Ustaz, sebagaimana janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, bahwa Quran ini mudah untuk dihafal. Tetapi fahal mim muddakir, pertanyaannya, kalau sudah Allah mudahkan ini, apakah termasuk kita yang mau belajar ataukah kita yang enggan untuk belajar? Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Dan insya Allah kalau kita, ibarat pepatah mengatakan, setiap tetesan air yang mengenangi kepada batu, sekeras apapun batunya, maka batu itu akan terus berlubang gitu ya. Yang penting belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu ya. Tetapi betul. belajar di waktu besar ya kebalikannya begitu, Ustaz. Yang penting nggak mengukir di atas air. Betul, Ustaz. Terus susah mengukir. Nggak susah itu ya. Nah, kalau pengaplikasiannya tentang hadis itu, Ustaz, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Karena banyak orang-orang yang sekarang hanya sekedar baca, hanya sekedar hafal, tapi nggak tahu bagaimana cara pengaplikasiannya. Ya, Ustaz, itulah tadi kenapa kita penting untuk belajar punya guru gitu ya. Ya. Karena kalau kita belajar tanpa guru, maka bisa jadi akan memahami Al-Quran itu secara sepotong-potong, Ustaz. Dan ketika memahami Al-Quran sepotong, itu bisa jadi dia tidak akan salah dalam beramal, atau punya pemahaman yang salah dalam beramal, dan atau gagal paham. Ini yang harus kita antisipasi kalau sampai kita gagal paham tentang Quran yang dipahami. Makanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kita pun tentu sebagai pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, maka kita pun harus punya guru, Ustaz, agar jangan sampai cara belajar kita ini kemudian menjadi sesuatu yang nanti menyengsarakan atau menyesatkan orang lain. Nah, karena sekarang banyak Ustaz yang katanya Ustaz gitu ya, tetapi punya pemahaman yang tidak sepantasnya Ustaz. Ya, ada pemahaman yang keliru, pemahaman tentang ayat dan beberapa pemahaman tentang hadis yang mereka memahami dengan seenaknya saja atau tekstual saja atau tidak disesuaikan dengan yang terjadi pada saat ini, dan dianggap bahkan Quran ini tidak sesuai lagi dengan zamannya. Masya Allah dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan yang salah, Ustaz. Betul, Ustaz. Maka ini salah satu yang perlu kita hindari, sahabat viral. Jangan sampai yang pertama kita baca Al-Quran mungkin di bulan suci Ramadan ini betul, karena pengen dipuji, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, ayo kita hindarkan sesuatu yang mungkin dapat menghapus amalan-amalan kita. Yaitu tadi di Al-Quran itu ketika kita mampu menerjemahkan, mentafsirkan sesuatu hanya sesuka kita. Jadi hati, harus betul-betul kita memaknai gitu. Ya. Maka Masya Allah, ini salah satu juga keutamaan di bulan suci Ramadan, diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka diangkat statusnya menjadi Lailatul Qadar. Mungkin yang terakhir ini kita bahas tentang Lailatul Qadarnya, Ustaz. Monggo, Ustaz. Lailatul Qadarnya itu kira-kira di hari apa, Ustaz? Baik.
Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan tentang malam Lailatul Qadar. Dan yang harus kita pahami bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah bahwa malam turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu yang harus benar-benar kita pahami. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ustaz, kita usianya berapa kira-kira? Kalau ikut Rasulullah 63, itu sekitar 63 70. ya. Sementara kalau kita berhasil mendapatkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, maka usia kita Masya Allah luar biasa Artinya berkahnya. kita lebih baik dari umat-umat sebelumnya. Betul mungkin. Ustaz, dan ini belum Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan ini adalah spesial kita, Masya Allah. Kita bersyukur karena dilahirkan sebagai umat Rasulullah. Terus kemudian diberikan Al-Quran yang di malam Lailatul Qadar itu kita mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Masya Allah, kita banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan untuk kita. Nah ini juga Ustaz, rata-rata nih orang kan iktikaf di malam terakhir. Betul. Apakah Lailatul Qadar itu ada di masjid itu Ustaz? Ini pertanyaan dari teman-teman. Baik, kalau Lailatul Qadar itu ada di masjid, betapa meruginya para ibu-ibu gitu ya. Betapa meruginya para orang yang musafir, betapa meruginya orang-orang yang sakit. Nah, Lailatul Qadar itu salah satunya berada di bagaimana kedekatan kita dengan Allah pada malam itu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan malam Lailatul Qadar itu agar kemudian setiap hambanya Allah pengen semuanya berfastabiqul khairat. Iya, berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena 10 terakhir Ramadan itu meskipun dikatakan dalam sebuah hadis bahwa itu ada pada malam-malam ganjil ya. 21, 23, 25, 27, 29, dan seharusnya bagaimana kita sebagai orang yang beriman, karena kita meyakini itu maka disebutlah dengan i'tikaf. Dan i'tikaf itu memang adanya di masjid, Ustaz. Tidak ada i'tikaf di rumah gitu ya. Tetapi bagi ibu-ibu ya silakan, tetapi tetap harus diniatkan, Ustaz. Bahkan kalau Rasulullah itu mengajak para keluarganya mengencangkan ikat pinggangnya gitu ya, dibangunkan, diajak bersama keluarga-keluarganya. Kalau dulu saya masih mengajak anak istri saya, Ustaz. Istri saya tidak, tapi anak saya bawa ke masjid agar supaya mendapatkan, mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi jangan khawatir buat ibu-ibu yang mungkin dalam kondisi halangan kayak gitu ya. Insya Allah silahkan diniatkan saja pada malam 10 terakhir, bagi yang suci, tidak haid dan sebagainya, usahakan dalam kondisi suci. Terus kemudian kita siapkan sendiri khusus di ruangan kita, di rumah kita masing-masing, bagaimana kita berzikir kepada Allah. Atau kan setiap rumah itu kan ada musolanya ya, barangkali tempat coba diniatkan di situ, diniatkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah Allah yang tahu niat kita. Artinya tidak hanya di terakhirnya Ustaz, tapi mulai sekarang gitu. Betul, dan itu harus diazamkan, harus dikuatkan niat kita. Bismillah, ya Allah pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar, dan tetap harus diusahakan. Ya, mungkin satu atau dua kalimat yang membooster kami nih Ustaz, biar semangat jadi ahli Al-Quran, dan juga mungkin sahabat-sahabat viral yang ada di manapun berada mungkin butuh satu atau dua kalimat motivasi dari antum. Baik, sahabat viral yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang sendiri, kesepian, atau menyesal jika kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Pada hari kiamat nanti, seseorang itu akan tercerai-berai, bahkan seorang ayah akan tercerai dengan anaknya, seorang saudara tercerai-berai dengan saudara-saudara yang lain. Maka satu hal yang tidak akan pernah lari dalam hidup kita, baik nanti di dunia maupun di akhirat, yaitu ketika kita menjadi sahabat Al-Quran, ketika kita berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran, ketika kita membacanya setiap hari dan menjadikan sebagai akhlak dalam kehidupan kita, maka insya Allah, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi teman di saat semua orang lari daripada diri kita. Maka Masya Allah, teruslah baca Al-Quran itu, karena membaca Al-Quran adalah
seolah-olah kita sedang berinteraksi dengan Allah, sedang berdiskusi dengan Allah. Insya Allah siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan memudahkan hidupnya, Allah akan angkat derajatnya, Allah bahkan janjikan akan diangkat, dipakaikan mahkota nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi sahabat Quran baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Amin ya Allah. Allahumma amin. Ya, terima kasih kepada Ustaz Abdul Malik. Mungkin antum bisa tutup dulu untuk Baik. sahabat kita. Sahabat viral yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi Ramadan ini adalah momentum di mana semua orang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ketika semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka seharusnya kita juga ikut berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Karena berjamaah itu akan lebih mudah bagi kita dibanding kita sendirian. Maka insya Allah Ramadan ini mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang kemudian menjadikan kita nanti memiliki derajat muttaqin sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Itulah Rabbal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa mencerahkan kita semua, menjadi motivasi bagi diri saya dan juga sahabat viral semuanya untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Hadallahu iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di antara tips-tips itu harus betul-betul kita azamkan mulai sekarang agar kelak kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, bukan hanya sekarang tapi nanti di akhirat sampai di jannahnya Allah. Amin, Menjadikan Al-Quran teman kita insya Allah. Amin. Ya, demikian yang mungkin kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Bagi yang bergabung di channel ini, jangan lupa like and subscribe dan juga di share ya. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Dan yang terakhir, kami masih membuka pendaftaran dari PAUD, SD, SMP, IT dengan promo yang khusus. Segera daftarkan ananda-anandanya di sekolah yang memiliki tujuan menjadikan generasi-generasi Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.